Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Eka Pratiwi, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanwil Qafilin, semester 1 Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metafisika. Pengertian metafisika atau metafisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata metafisis ialah adjektif, arti lainnya ialah supernatural. Metafisika berasal dari bahasa Yunani meta, ialah setelah atau dibalik, atau kata lain fisika yang berarti hal-hal di alam, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Menurut pemikiran Plato dan Aristoteles, memberikan pendapat dasar bahwa dunia atau realitas adalah yang dapat dipahami atau intelligible, yang mana setiap aliran metafisika mengklaim bahwa akal budi memiliki kapasitas memadai untuk memahami dunia. Seolah-olah akal budi memiliki kualitas angkuh untuk memisah semua realitas mendasar dari segala yang ada. Sedangkan menurut Hamlin, metafisika merupakan kajian filsafat yang paling abstrak dan dalam pandangan sementara orang merupakan bagian yang paling tinggi. Kenapa disebut bagian yang paling tinggi? Karena berurusan dengan realitas yang paling utama dan berurusan dengan apa yang sebenarnya ada. Dan hal yang membedakan sekaligus menentukan bahwa sesuatu itu mungkin atau tidak, metafisika yaitu studi keberadaan atau realitas materinya. Metafisika bermaksud bukan hanya menggabungkan dalam satu sistem atau visi hasil-hasil dari seluruh ilmu, tetapi juga menggabungkan pandangan common sense, seni puisi dan karya-karya lain, agama serta kewajiban moral ke dalam satu pandangan yang menyatu dan menyeluruh mengenai kenyataan. Akibatnya ialah bahwa pernyataan-pernyataan metafisika bersifat sangat umum dan sering pula samar-samar atau kurang jelas, dan dapat dipahami bahwa sebuah filsuf yang berasal dari abad ke-19 dan abad ke-20, misalnya para eksistensialis, para positivis, dan para postmodernis, secara tegas menolak metafisika dengan alasan yang hampir sama, yakni terlalu abstrak dan tidak memiliki kontribusi praktis dan langsung pada kehidupan. Dan logos yang berarti ilmu, jadi ontologi berarti ilmu yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Sedangkan epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos teori. Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mengarah pada masalah filosofika yang terdapat pada ilmu pengetahuan. Epistemologi ialah ilmu filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan menjadi penentu dalam menentukan sebuah model filsafat. Dari pengertian tersebut, tentu menentukan karakter pengetahuan dan bahkan menentukan kebenaran yang dianggap patut diterima dan apa yang tidak patut diterima atau ditolak. Metafisika dalam penafsiran hal ini, manusia mempunyai beberapa pendapat tentang artian metafisika. Yang pertama, terdapat hal-hal gaib atau supernatural, dan hal tersebut bersifat lebih tinggi atau lebih berkuasa dibandingkan dengan lingkungan kehidupan yang nyata. Pemikiran seperti ini termasuk pikiran supernaturalisme. Selain paham di atas, memiliki paham yang disebut paham naturalisme. Paham ini amat bertentangan atau amat bertolak belakang dengan paham supernaturalisme. Paham naturalisme beranggapan bahwa gejala lingkungan kehidupan tidak diakibatkan oleh hal yang bersifat gaib atau supernatural. Orang yang menganut paham naturalisme ini beranggapan seperti itu karena standar kebenaran yang mereka gunakan hanyalah pikiran semata, sehingga mereka menolak keberadaan yang bersifat gaib itu. Dari paham naturalisme
Dari paham naturalisme itu juga muncul paham materialisme yang menganggap bahwa kehidupan semesta dan manusia berasal dari materi. Berlainan halnya dengan analisis tentang pikiran dan pemikiran. Dalam hal ini memiliki dua artian yang juga saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, yakni paham monistik dan paham dualistik. Paham monistik dan dualistik merupakan aksioma bahwa ronde berpikir manusia menghasilkan ilmu tentang zat objek yang dianalisisnya. Yang ketiga, manfaat metafisika bagi pengembangan ilmu aksiologi. Ilmu aksiologi, keberadaan metafisika dalam ilmu pengetahuan memberikan banyak wawasan bagaimana metafisika merupakan hal substantif dalam membahas lebih jauh tentang konsep keilmuan untuk menunjang kejayaan manusia dalam berpikir. Sehingga manfaat yang mutlak dalam pengembangan ilmu kontribusi metafisika terletak pada awal terbentuknya paradigma ilmiah. Ketika kumpulan kepercayaan faktanya belum lengkap, maka ia harus dipasok dari luar, antara lain metafisika sains yang lain, kejadian personal dari histori, serta metafisika mengajarkan bagaimana sifat open-ended, sehingga hasil sebuah ilmu terbuka untuk temuan dan kreativitas baru. Menurut orisinalitas berpikir, karena setiap metafisika menyalurkan cara berpikir yang subjektif dalam menciptakan terminologi filsafat yang khas. Dan metafisika mengajarkan kepada para peminat filsafat untuk mencapai sebuah filsafat pertama atau yang biasa disebut first principle sebagai sebuah kebenaran yang paling akhir. Manusia yang bebas sebagai kunci bagi akhir pengajar. Artinya manusia memiliki kebebasan untuk merealisasikan dirinya sekaligus bertanggung jawab bagi diri sendiri. Manusia dan dunia. Metafisika mengandung potensi untuk menjalin komunikasi antara pengajar yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, objek studi metafisika. Setiap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu filsafat, tentu punya objek studi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, metafisika juga demikian. Secara spesifik, metafisika adalah bidang ilmu yang mempertanyakan arti dari pengada dan mengada. Dengan demikian, objek penelitian metafisika ada pada tataran tersebut, yang dikenal sebagai being as being. Hanya saja objek studi metafisika masih memiliki banyak kendala dalam penerapannya. Seperti pertama, pembelajarannya fokus pada objek yang tidak ada atau samar-samar ya. Dengan demikian, objek studi yang paling pertama adalah mempelajari objek yang tidak ada atau being pada dirinya sendiri atau yang biasa disebut being as being. Yang kedua, persoalan bahasa dalam metafisika. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan objek studi. Salah satunya adalah to be, being, atau as, use, atau ada yang mengada-ada. Yang ketiga, mempelajari karakteristik metafisika. Di sisi lain, metafisika juga mempelajari karakteristik. Namun, pembelajaran karakteristik ini masih terbatas pada beberapa unsur. Yang keempat, hubungan dengan Tuhan. Metafisika spiritualisme juga mencoba mempelajari atau menghubungkan antara ilmu filsafat ini dengan kepercayaan secara teologis. Dalam metafisika, Tuhan dianggap atau dimengerti sebagai prinsip metafisika dari realitas secara total. Yang kelima, ruang lingkup metafisika. Ruang lingkup metafisika mempelajari tentang sifat manusia secara kontekstual, termasuk hubungannya dengan alam sekitar, baik fisik ataupun non-fisik, dan mengetahui sifat dan fakta atau mencapai tujuan demi memahami aturan alam semesta. Kemudian mengetahui penyebab dan masalah untuk mencapai kebebasan berpikir tentang hidup.
dan mencari tahu apa yang menyebabkan manusia itu ada. Metafisika teologi yang berusaha mempelajari Tuhan, agama, dan kepercayaan manusia tentang sesuatu yang ada di luar manusia. Metafisika eksakta adalah bidang ilmu metafisika yang secara khusus mempelajari hal-hal konkret yang bisa diselidiki atau diketahui, termasuk penyebab mengapa hal-hal konkret itu ada.